96 FM Merkuri, sahabat, di hari Kamis ini di 7 Maret 2024 dari pukul 3 hingga 4 sore kita berada di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community, sahabat, yang tentunya kita memiliki tema yang tidak jauh-jauh seputar Ramadan, jelang Ramadan lebih tepatnya, karena tinggal menghitung hari saja kita akan melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini, sahabat. Dan perbincangan di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community kita membahas tema berkaitan dengan potensi bisnis menjelang Ramadan. Ini kan banyak sekali ya. Selain yang utama adalah mamin mungkin ya, makan minum, tapi ada potensi bisnis apa lagi nih di bulan Ramadan. Sudah hadir di studio ada Mas Yusuf Pandora. Beliau ini dari PT Sabin Pangan Nusantara atau Point Stick, pengurus Erlangga Business Community juga. Apa kabar Mas Yusuf? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir. Ini saya menemani saja ya, karena supaya lebih enak ngobrolnya gitu ya. Dengan Gus Heri Cahyo Bagus, SMSM, founder Santripreneur Akademi Nusantara. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, mantap. Santri harus selalu kuat ya. Santri harus selalu kuat gitu ya. Ini selain beliau merupakan founder Santripreneur, juga dosen S2 manajemen di FEB Unesa. FEB Unesa, sahabat. Jadi mungkin ada, ini Pak dosen saya nih. Kita sedang ngobrol di Business Talk, sahabat, dan Anda bisa bergabung, bertanya nanti di line telepon 562-0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 0817300096, sahabat. Dan stay tune juga bisa Anda lakukan baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Sebelum kita menanyakan terkait dengan potensi bisnis jelang Ramadan itu ada apa saja selain mamin ya yang akan kita bahas nantinya. Saya pengen tahu dulu supaya Gus Heri ini bisa menceritakan Santripreneur Akademi Nusantara itu apa. Baik, terima kasih Mbak, luar biasa ini. Saya di sini nih luar biasa tempatnya, enak banget ternyata. Jadi gini, Santripreneur Akademi Nusantara ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang berkonsentrasi untuk mengembangkan dan mendidik santri tidak hanya tafaqquh fiddin, tetapi juga tafaqquh fitijarah. Artinya santri tidak hanya dibekali agama, tapi juga ada keterampilan kewirausahaan. Itu kita siapkan kurikulum untuk menuju menjadi santripreneur. Makanya namanya Santripreneur Akademi Nusantara. Ini lokasinya di mana? Di Waru di Sidoarjo. Waru. Tepatnya supaya mungkin belum banyak yang aware gitu, tepatnya di lokasi di mana? Lokasinya memang berada di Delta Sari Indah, di Blok AI 13. Ya, itu officialnya Santripreneur Akademi Nusantara. Dan yang bisa mengikuti atau bergabung di Santripreneur Akademi Nusantara itu usianya berapa saja atau siapa yang boleh bergabung? Sebetulnya yang menjadi konsentrasi siapa yang akan belajar dengan Santripreneur ini adalah mereka para santri-santri di seluruh Indonesia itu untuk bisa mendapatkan pendidikan Santripreneur. Termasuk juga mahasiswa yang masih istilahnya yang ingin mendalami tentang entrepreneur tetapi ada sentuhan nilai religiusitas di situ, kemudian mereka mempelajari tentang santripreneur. Ini kan bentuknya kurikulum, jadi ditempuhnya berapa lama? Ditempuhnya adalah sebatas kayak lembaga pelatihan ya. Jadi ada batas waktu tertentu yang untuk kemudian mereka belajar bersama kami, dan tidak hanya teori tapi juga kita terjunkan. Nah, proses penerjunan ini kemudian kita masukkan kepada sebuah industri yang dikembangkan oleh pesantren. Berarti selain diterjunkan juga karena ini bentuknya kurikulum juga ada ujiannya juga. Jadi ada semacam kayak mereka mengikuti ini lulus kompetensi dan tidak, kira-kira seperti itu. Berarti ada sertifikasi seperti itu ya. Dan yang diajarkan apa saja, bidangnya? Yang dilakukan oleh Santripreneur Akademi Nusantara ini? Kurikulum yang kita desain ini adalah bagaimana mereka tidak hanya belajar agama, tapi juga belajar entrepreneur. Misalnya
terkait dengan bagaimanapun ilmu entrepreneur itu harus memahami tentang bagaimana melihat opportunity. Nah, itu ada di dalam strategic entrepreneurship. Kemudian ada yang perlu dipelajari adalah marketing entrepreneurship. Kemudian bagaimana mempelajari tentang logistik entrepreneurship. Nah, itu diajarkan kepada para santri atau mahasiswa yang ingin mendalami tentang ilmu entrepreneur, tetapi tidak hanya teori, tapi nanti diinspirasi dan kemudian diterjunkan pada sebuah industri-industri untuk belajar praktek langsung. Berarti ini juga mengajarkan pola pikir yang utama gitu ya, mindsetnya itu ya, yang ingin dibangun terlebih dahulu sebelum nantinya ada praktek dan lain sebagainya seperti jadi itu. Dibangun karakternya, karakterpreneurnya dibangun, kemudian bahwa karakterpreneur itu harus melekat pada diri seorang santri. Jadi santri itu kalau santri itu luar biasa memang, Pak. Kita semua tahu ya, santri itu telah memasuki lini-lini di negara ini yang luar biasa. Bahkan presiden kita juga santri. Jadi pantas dia masuk di lini apa. Nah, santri itu punya dasar yang sangat kuat, misalnya bahwa tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran itu untuk meminta, tapi diperintahkan untuk memberi. Dan itu adalah konsepsi yang ada di dalam Islam, bagaimana santri tidak hanya meminta tetapi juga memberi. Ini yang disebut dalam bahasa akademik namanya produktivitas. Jadi produktivitas yang menghasilkan nilai ekonomis itu namanya santripreneur. Oh, oke. Jadi melihat peluang, kemudian produktivitas itu mindset yang pengen dibangun supaya banyak generasi ini yang lebih aktif lagi. Lebih aktif. Jadi tidak hanya dia istilahnya belajar tentang hitung-hitungan, tetapi dia juga harus, santripreneur kan harus ngerti marketing, harus tahu bagaimana mencari pendanaan dan sebagainya. Nah, itu diajarkan di Santripreneur Academy. Usianya berarti yang boleh mengikuti di Santripreneur ini usia berapa saja, Gus? Usia lulus dari madrasah aliyah misalnya, atau SMA, lulus SMA. Kemudian mereka bisa saja mahasiswa, bisa saja mereka yang sudah menekuni di dunia usaha tetapi belum terarahkan. Karena itu masuk di Santripreneur itu tidak hanya mereka yang baru saja mau memulai, tapi juga mereka yang sudah mulai menjalankan tetapi perlu pengembangan ekspansi. Nah, itu harus disentuh dengan sentuhan akademis. Jadi ada konsep-konsep yang harus kita berikan kepada mereka, dan kemudian mereka menjadi tahu, oh ini sebetulnya kami lakukan, oh ternyata teorinya ini, gitu. Oh ternyata konsep ini yang sering kita lakukan, lalu bagaimana pengembangan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah yang dibangun mindset terlebih dahulu dengan memberikan teori, yang tidak kalah penting adalah prakteknya, karena kan yang kembali lagi adalah ini nantinya akan kembali ke masyarakat. Prakteknya yang akan lebih diutamakan gitu ya, sahabat. Ini terkait dengan Santripreneur Academy Nusantara yang ini kayak seperti lembaga pendidikan atau juga pelatihan supaya bisa menemukan entrepreneur tapi dengan jiwa santri. Jadi itu tadi walaupun entrepreneur tapi tetap santri. Nah, santri yang entrepreneur. Nah, itu dua kata yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Dan ini ada Mas Yusuf. Ini apa kabar Sabin Pangan Nusantara Point Stick-nya ini? Point Stick alhamdulillah masih jalan. Kita sudah 2 outlet dan 1 pengelolaan outlet sih. Kita cuma supply bahan baku untuk outlet. Cuma outletnya dari investor, kita yang pengelolaannya di situ. Itu ada 3 outlet ini. Cuma menjelang puasa kan, kalau outletnya Point Stick kan ada di kampus kan. Puasa kan agak tricky banget, makanya kalau Point Stick itu kalau pas Ramadan ya pasti akan struggling gitu. Karena lokasi outletnya ada di kampus gitu. Betul. Ya. Jadi kan rada-rada harus mencari peluang lain nih. Nah, sesuai dengan tema kita nih, potensi bisnis jelang Ramadan ini seperti apa? Kalau kita sebelum ke Gus Eri, ke Mas Yusuf deh, karena ini berhubungan dengan makan minuman gitu ya. Untuk potensi bisnis jelang Ramadan ini seperti apa? Kalau potensinya kan banyak banget, apalagi kalau momen Ramadan itu berkaitan dengan momentum yang bernilai religi ya.
dengan nilai agama itu pasti yang mensuplai kebutuhan di religi itu apa aja, nggak hanya makanan minuman, tapi ada juga untuk pakaian, perlengkapan, hijab, terus mukena dan lain sebagainya. Selain itu kan momentum Ramadan itu momen apa ya, bulan suci di mana orang itu berbondong-bondong mendadak menjadi entrepreneur kan. Ya, ya. Dan bahkan nanti kita ke depannya itu pasti di tanggal berapa? Besok tanggal 12 ya. Ya, 11-12. 11-12 nanti kita tanggal 12 puasa menjelang maghrib, sebelum itu jalan pasti penuh dengan entrepreneur dadakan. Nah, betul. Nah, itu peluangnya cukup besar karena momennya itu pas banget, dan di situ kita bisa mainkan banyak hal. Misalnya kalau kita mau jualan kue kering pun bisa, terus hampers pasti kebutuhan akan meningkat, dan tradisi kirim hampers balas-balasan itu kan sekarang sudah semakin marak ya. Dan itu menjadi peluang. Makanya kemarin kan sempat juga kan, tahun kemarin kita bahas hampers yang rujak cinggur itu ya. Itu juga masih peluangnya masih besar banget. Jadi kalau masalah apa ya, peluang di tahun 2024 ini untuk bulan Ramadan pasti akan sangat besar. Tapi permasalahannya kan banyak hal sekarang. Kenaikan harga beras yang tidak tertahankan. Ini Terus sembako bahan lainnya, betul. Cabai naik, telur naik, ayam naik. Betul. Kita ya akhirnya kan perlu tantangan. Marginnya apakah bisa nutup margin dulu, baru kita ngomong tentang profit, atau bahkan kita jualan bisa boncos kan itu. Nah, ini yang menjadi tantangan. Makanya mungkin di sini ada Gus Heri juga yang notabene petani juga kan Gus ya. Nanti kita ngobrol sedikit-sedikit masalah pertanian dengan bisa. Pertanyaan ataupun juga peluang lain nih yang bisa dijadikan sebuah ide bisnis di bulan Ramadan ini seperti apa saja kalau menurut Gus Heri ini? Karena kan ini biasanya kalau di Santripreneur kan menciptakan peluang juga ini ya. Seperti apa, Gus? Ya, jadi gini, kita harus paham dulu ya bahwa Ramadan ini kan bukan hanya bulan yang kemudian kita disibukkan dengan urusan ibadah, tetapi di situ juga ibadah puasa itu menjadi konsentrasi, tetapi juga ada ibadah sosial di situ. Nah, seringkali Ramadan ini justru menurut karena memang di Santripreneur ini tidak hanya memberikan edukasi dan pelatihan ya, tetapi juga ada kajian-kajian secara ilmiah, dan kemudian kajian ilmiah ini disebut dengan kajian ilmiah dan pengembangan strategis, pengembangan kajian Islam strategis. Ini di Santripreneur ada lembaga penelitian dan pengembangan kajian pengembangan Islam strategis. Nah, artinya apa? Para santri itu tidak hanya monoton dia melihat peluang, tetapi juga harus melihat situasi. Nah, misalnya Ramadan ini luar biasa. Jadi bahkan sebelum Ramadan, ini sekarang ini, ini luar biasa para ibu-ibu orang di rumah itu justru malah dikonsentrasikan sebelum Ramadan. Sudah misalnya mulai berbelanja untuk apa ya, kurma-kurma, untuk persiapan takjil ya, untuk persiapan takjil, dan kemudian untuk persiapan-persiapan yang bisa dikonsumsi selama 1 minggu ke depan dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, justru yang menariknya dalam kajian akademik dari Santripreneur ini justru kami menemukan bahwa ketika Ramadan minggu pertama dan minggu kedua itu justru masyarakat tuh cenderung untuk lebih berkonsentrasi pada ibadah. Karena apa? Yaitu tadi pembelanjaan dan lain sebagainya itu sudah dilakukan sebelumnya Ramadan hari ini, seminggu sebelumnya. Nah, sehingga konsentrasi beribadah. Lalu menarik, kenapa? Karena di Ramadan juga terdapat sebuah spirit entrepreneur yang luar biasa secara dadaan. Jadi ada di pinggir jalan, kemudian ada di sentra-sentra baru itu kan. Di grup WhatsApp juga lebih banyak gitu kan. Di grup WhatsApp PO. Jualan makanan siap konsumsi untuk misalnya Bali, telur. Nah, itu kan minuman yang luar biasa. Nah, itu Ramadan ini ternyata menjadi bulan pendidikan entrepreneur. Ternyata. Nah, santri maka ya harus melihat itu. Nah, maka tidak boleh
santri itu tidak menangkap bahwa ini adalah sebuah peluang ibadah sosial entrepreneur menurut saya. Jadi bagaimana menciptakan sebuah peluang usaha baru di tengah situasi orang sedang konsentrasi untuk dalam situasi Ramadan ini. Nah, uniknya lagi ini prediksi kami ketika sudah di minggu pertama untuk tahun ini adalah minggu pertama adalah konsentrasi untuk berbelanja sebelum minggu pertama dan kedua. Biasanya minggu 1 dan minggu 2 adalah ibadah, dan biasanya minggu ketiga dan 4 itu adalah konsen. Itu yang beli baju baru itu misalnya kayak fashion. Ya, beli baju buat lebaran. Kemudian beli sarung, beli sajadah baru, ya, kemudian bahkan tasbih baru, ya, peci baru, sendal baru, fashion luar biasa termasuk oleh-oleh. Ya. Nah, mungkin dari kajian ini saya mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat, kepada pemirsa sekalian bahwa ada peluang opportunity bagus untuk kita jalankan dalam konteks membangun bisnis di selama Ramadan itu. Maka minggu ke-3 dan 4 siap-siap saja kita membangun bisnis fashion. Kemudian snack-snack yang bisa dibawa untuk oleh-oleh ke kampung halaman. Kira-kira itu. Nah, kira-kira itu, Mbak. Jadi harus melihat peluang dan juga jangan lupakan situasi. Situasinya seperti apa dulu nih. Minggu pertama, minggu kedua biasanya akan fokus ibadah, mungkin spend untuk konsumsi lah ya. Itu yang peluang dan juga situasinya seperti itu biasanya. Itu menurut riset dari Santripreneur gitu ya. Tapi kalau udah minggu ketiga dan keempat, nah ini sudah mulai belanja, tidak hanya kebutuhan lebaran tapi juga kebutuhan mudik gitu ya. Itu ternyata seperti kebutuhan untuk tiket dan lain sebagainya itu mungkin sudah jauh-jauh hari, tapi kebutuhan untuk dibawa ini yang menjadi peluang gitu ya. Apa yang bisa dibawa ke kampung halaman misalnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan travel itu juga akan naik. Karena bagaimanapun kebutuhan transportasi itu juga sangat luar biasa. Artinya apa? Ingin menunjukkan eksistensi bahwa dia berada di kota, kemudian pulang ke desa, pulang ke kampung halaman, menunjukkan bahwa saya bisa sukses. Walaupun dengan beragam pola. Kira-kira seperti itu. Dengan beragam pola dan kondisi gitu ya. Tapi kalau bicara tentang persiapan Ramadan, ini untuk konsumsi yang kita bicarakan. Tapi kalau untuk kebutuhan lebih besarnya lagi, untuk kebutuhan masjid sebelum Ramadan, karpet lah, apalah, itu juga menjadi peluang sebenarnya ya. Kalau misalnya kayak jasa cuci karpet, jasa bersih-bersih kayak dulu ada Go Fresh Go Clean kayak Go Clean itu akan sangat berpotensi banget ya, apalagi menjelang bulan Ramadan seperti saat ini. Dan sebenarnya kan pola untuk bulan Ramadan itu kan bisa kita baca kan dari market kebiasaan konsumennya itu seperti apa. Misalnya bulan minggu pertama dan kedua itu pasti masjid itu penuh. Minggu ketiga berkurang beberapa baris ya. Sudah mulai lengser gitu. Dan pasti kan untuk kebutuhan misalnya nih potensial untuk di minggu pertama dan kedua kan pasti orang akan berfokus untuk makan bareng keluarga, buka bareng keluarga. Betul. Pasti berbeda lagi ketika di minggu ketiga dan minggu keempat. Bukber. Orang akan bukber bersama teman kantor, teman kerja, teman kuliah, itu pasti. Berarti kan di situ ada market yang bisa dibaca. Jadi di minggu ketiga dan keempat pasti kafe-kafe atau tempat yang menyediakan tempat untuk buka bersama itu pasti pemesanannya akan meningkat. Tapi kalau di minggu 1 dan kedua sekarang kan orang makan besar dan makan bersama itu mulai tradisinya mengarah ke grill-grillan daging. Betul. Nah, potensi itu akan sangat besar juga. Makanya kalau kita jualan frozen food di minggu pertama kedua itu pasti permintaannya akan sangat besar. Untuk persiapan Ramadan biasa gitu ya, supaya memudahkan para ibu yang sibuk ini gitu ya. Jadi akan memudahkan seperti itu, sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat, dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan dua narasumber saya. Ada Goseri Cahyo Bagus, founder dari Santripreneur Akademi Nusantara dan sekaligus dosen S2 manajemen di
UNESA. Ya, sahabat, ada juga Mas Yusuf Vandora dari PT Sabin Pangan Nusantara Point Stick, pengurus Erlangga Business Community. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. Sahabat, kita membahas tema terkait dengan potensi bisnis menjelang Ramadan bersama dengan Goseri Cahyo Bagus, founder Santripreneur Akademi Nusantara, dan juga Mas Yusuf Vandora dari PT Sabin Pangan Nusantara Point Stick, pengurus Erlangga Business Community ABC, sahabat. Ini kita di segmen awal terkait dengan peluang Ramadan ini ternyata cukup besar. Nah, kita bicara peluang yang besar di bulan Ramadan, tapi kan juga bicara tentang produk serta pangsa pasar. Nah, ini seperti apa, Gus Eri? Terkait dengan hal tersebut, ini berkaitan, tapi kan belum tentu peluangnya udah besar nih. Kita pangsa pasar ini, wah belum tentu nih produk saya bisa laku nih. Nah, seperti apa terkait dengan hal itu? Ya, ini menarik nih. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa Ramadan ini adalah, selain ini adalah momentum kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah. Ternyata Ramadan ini adalah bulan pendidikan entrepreneur. Jadi dipaksa mata kita, otak kita, pikiran kita untuk melihat dan menyaksikan adanya sebuah opportunity, peluang. Apa peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan, apa peluang-peluang yang bisa kita munculkan untuk membangun sebuah produktivitas yang bisa berorientasi marketable. Nah, itu ya. Nah, maka di dalam dalam dunia akademis itu ada istilah, kalau kita bicara marketing ya, itu ada istilah yang disebut dengan STP. STP. Ya. STP itu adalah, nah ini Mas Yusuf ini juga lebih paham nih itu. Jadi STP itu adalah segmenting, targeting, positioning. Nah, ini istilah-istilah di dalam marketing dalam dunia akademik. Jadi apa yang disebut dengan segmenting itu adalah bahwa seorang santripreneur misalnya, atau seorang yang menangkap bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan entrepreneur, harus melihat produknya itu memiliki melihat segmen pasarnya yang harus paham dia. Kemudian mau ditargetkan kepada siapa? Ya jelas, maka targetnya adalah para ibu-ibu misalnya. Kalau kita mau menjual di selama Ramadan, ya targetnya jelas, ibu-ibu yang malas untuk masak. Atau ibu-ibu bukan malas ya istilahnya, ibu-ibu yang kira-kira nggak ada waktu untuk kemudian memasak, memotong tahu, ngasih bumbu tempe, ya kan, karena terbatas waktunya gitu kan. Nah, maka itu luar biasa besar, inilah segmen kita yang harus kita bidik. Nah, kemudian segmennya adalah ibu-ibu. Lah targetnya adalah segmennya adalah masyarakat muslim, kemudian targetnya adalah ibu-ibu yang tidak punya waktu untuk melaksanakan proses permasakan itu. Nah, itu menjadi target. Nah, kemudian positioningnya adalah bagaimana membuat sebuah produk yang unik dan kemudian diposisikan sebagai produk yang memiliki ciri khas Ramadan banget itu, Ramadanable lah istilahnya, ya, yang memiliki posisi yang Ramadanable. Oh, ini yang dibutuhkan gitu. Oh, ini Ramadan banget ini gitu. Nah, kira-kira itu yang sangat penting menurut saya untuk dipahami bagi para tidak hanya santripreneur tetapi juga para siapapun yang menangkap, melihat Ramadan tidak hanya bulan yang menjadi media kita lebih khusyuk beribadah kepada Allah, tetapi juga menjadi ibadah sosial sekaligus bulan entrepreneur. Karena kan banyak sekali kalau di bulan Ramadan itu entrepreneur dadakan gitu ya, Mas Yusuf ya. Tidak hanya entrepreneur dadakan tapi banyak yang serba dadakan gitu loh kalau di bulan Ramadan. Kalau menurut Mas Yusuf seperti apa? Sebenarnya kan memang apa yang dikatakan Gus Heri tadi benar ya, STP, tapi kan kita juga harus mengamati marketnya seperti apa. Jadi kan kita perlu sebenarnya riset kecil-kecilan itu perlu banget sih. Kita mau jualan apa, terus kita STP kan yang mau kita jual, tapi kan jangan lupa juga ada USP gitu ya. Teori-teori. Unique selling point dari produk kita itu apa dulu di sini.
soalnya kan kita menghadapi era di mana itu konsumen itu sudah tidak loyal lagi terhadap pasar. Betul. Bahkan selisih harga Rp500 mereka bisa geser seketika. Jadi loyalitas itu sangat diragukan untuk market hari ini. Apalagi dengan jumlah produk yang dilempar ke pasar itu sangat banyak banget, itu pasti akan kesulitan kita untuk menentukan mengambil hati dari calon customer kita. Makanya perlu ada unique selling point. Jadi kalau kita mau jualan es garbis itu kan fenomenal juga kan di bulan Ramadan pasti ada es garbis, terus apalagi gorengan itu pasti di setiap sudut jalan itu pasti ada. Tapi untuk sebuah gorengan yang unik yang mempunyai nilai itu yang seperti apa, itu yang harus diperhatikan detailnya. Misalnya ada petisnya rasanya enak banget, ya udah kita mainkan, perkuat poinnya di sana. Di sebelum STP juga kan kita bisa menganalisis secara SWOT ya, strength, weakness, opportunity, treatnya itu seperti apa. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Sebenarnya ini kan keilmuan marketing dasar ya, yang sangat bermanfaat kalau sebenarnya kita tahu. Bahkan kita jualan gorengan pun kalau kita sudah menganalisis secara SWOT, STP, itu pasti kita udah punya USP yang sangat kuat, unique selling point-nya kuat. Mau dijual dimanapun dengan gorengan kita kuatnya di unique selling point yang mana, itu pasti akan terbeli dengan banyak. Makanya ada gorengan yang digoreng dadakan itu menjadi viral gitu ya. Itu tahu goreng dadakan, tahu bulat itu. Karena kan dia memiliki unique selling point gitu ya. Jadi jangan salah yang seperti itu ternyata memiliki unique selling point dan itu membuat penjualan jadi lebih lagi. Harus tidaknya ini kan peluang gitu ya. Mau jualan apapun boleh asal STP-nya sesuai dan juga ada USP-nya. Yang terpenting adalah USP atau seperti apa? Harus ada unique selling point-nya karena kan kalau bicara gorengan banyak sekali orang jualan apalagi di bulan Ramadan. Mau es, mau kolak juga ya seperti itu gitu ya. Tinggal unique selling point-nya aja mau perbedaannya lah packaging atau apapun harus memiliki unique selling point. Kalau di sepak bola man of the match-nya kan kalau ada es garbis gorengan itu. Itu pasti favorit ya di bulan Ramadan, harus ada itu kan. Ya betul. Jadi mau unique selling seperti apapun ya istilahnya karena konsumennya nggak loyal gitu ya. Jadi itu yang harus diketahui oleh para entrepreneur dadakan ini gitu ya. Tapi kalau lagi selain dari USP ataupun juga STP, karena kan kita atau SWOT lah, bagi orang yang saya ini hanya pengen istilahnya belajar saja. Kalau menurut Gus Heri, apa nih yang bisa dilakukan oleh para entrepreneur dadakan ini kalau ingin belajar di bulan Ramadan ini untuk menjadi entrepreneur, melihat potensi bisnis di Ramadan ini? Ya, menarik memang. Tadi Mas Yusuf sudah menyampaikan bahwa unique selling, kemudian bahasa akademik itu bisa disebut dengan diferensiasi. Jadi bagaimana kemudian para pengusaha-pengusaha baru ini dadakan ini itu bisa memberikan satu nilai yang berbeda. Jadi dia harus mendifferent produknya, harus berbeda dengan kompetitor atau berbeda dengan produk yang diciptakan orang lain. Jadi memang produknya sama, tetapi ketika kita mau melakukan diferensiasi maka kemudian menjadi berbeda. Ya misalnya ini kopi itu kalau kemudian hari ini kita melihat ada 3 in 1 itu adalah kopi gula plus susu. Nah kemudian ini di tempat kami itu membuat kopi namanya 4 in 1. Kopi, gula, susu plus doa. Nah, ini menjadi sebuah diferensiasi, inovasi diferensiasi yang bisa kita munculkan bahwa ini adalah menjadi ciri khas perbedaan antara produk yang dikelola, yang dijalankan dengan SDM santri itu berbeda dengan yang non santri. Kira-kira begitu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, bagaimana Ramadan? Maka ketika ada sebuah sentra baru kuliner misalnya, bagaimana dia ketika ada gorengan itu, tadi Mas Yusuf menarik itu, yang dicontohkan adalah gorengan. Jadi ketika ada gorengan itu, maka bagaimana dia mendifferent gorengannya itu menjadi berbeda dengan gorengan yang lain. Ketika gorengan itu muncul umumnya adalah panjang misalnya, roti goreng itu atau OTOT misalnya, ya kan bisa OTOT kemudian
dibentuk cangkir kopi misalnya begitu. Itu artinya apa? Sebuah pembelajaran tentang nilai yang bisa kita munculkan, sebuah perbedaan yang bisa mendasar, oh inilah perbedaan. Nah ini pengusaha harus tahu itu, utamanya yang dadakan-dadakan ini, karena seringkali ketika Ramadan itu yang sebelah kiri jual gorengan, sebelah kanan jual gorengan, dan gorengannya sama, kadang-kadang disuplai oleh orang yang sama. Dan itu bisa dijual dengan harga yang berbeda. Nah ini menjadi sangat korektif sekali bagi kami, bahwa penting untuk kemudian ada pendekatan akademis di situ, bahwa harus menciptakan produknya menjadi produk yang berbeda, maka harus melakukan diferensiasi. Berarti bulan Ramadan ini bisa dikatakan tidak hanya madrasah untuk ibadah ya, untuk hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga merupakan madrasah untuk berbisnis gitu ya, belajar gitu, waktunya untuk kita bersekolah gitu ya. Karena dengan produk yang sama, seperti apa nih kita memiliki unique selling point yang bisa kita lakukan supaya penjualan kita lebih tinggi dan lain sebagainya. Ini hal yang menarik di bulan Ramadan ternyata sahabat ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community terkait dengan tema potensi bisnis menjelang Ramadan bersama dengan Gus Heri Cahyo Bagus, founder Entrepreneur Akademi Nusantara, dan juga Mas Yusuf Vandora dari PT Sabin Pangan Nusantara Point Stick, pengurus Erlangga Business Community ABC, sahabat. Ini saat jeda kita membahas ternyata di minggu 1-2 saja itu peluangnya cukup besar gitu ya, dengan mengingat itu tadi ada STP, unique selling point, dengan sedikit lah ya melakukan riset-riset kecil-kecilan gitu, apa sih yang dibutuhkan di lingkungan Anda saat akan melakukan entrepreneur dadakan ini, itu juga harus dilakukan. Selain di minggu kedua, minggu pertama dan minggu kedua, ada minggu ketiga dan juga keempat, ini peluang yang juga tidak boleh dilewatkan. Bisnis travel ini juga pasti akan banyak sekali menerima permintaan. Selain bisnis fashion tentunya, dan juga oleh-oleh tadi katakan oleh Gus Heri. Seperti apa kalau Mas Yusuf melihatnya? Biasanya kan kalau THR itu cair itu di minggu ketiga kan. Ya, itu pastilah. Bahkan kalau pasti ada surat edaran pemerintah harus mengeluarkan THR sebelum tanggal sekian. Paling lambat sekian gitu ya. Itu biasanya di minggu ketiga, karena di minggu ketiga itu memberi kesempatan para masyarakat itu untuk berbelanja, dan di situ puncak-puncaknya untuk berbelanja. Dan pasti kan banyak hal yang akan dibelanjakan kan, karena menyambut kemenangan banyak orang ini, bahkan orang yang non muslim pun merayakan hari raya Idul Fitri sekarang aja. Fenomenanya seperti itu hari ini. Melok riyoyohan ya. Enggak melok boso, melok riyo. Ya itu jadi kemenangan banyak umat ya, tidak hanya muslim saja, tapi non muslim juga ikut merayakan sebagai bentuk penghormatan dan di situ pasti tingkat konsumsinya di minggu ketiga pasti sangat besar. Salah satunya travel itu pasti berkaitan dengan pulang kampung. Bahkan dulu saya pernah ngobrol sama drivernya travel yang biasanya mereka itu antar jemput pakai Innova. Mereka itu di momen hari H-1 sebelum Lebaran sampai nyewa bis untuk menjemput. Saya kan kalau pulang kampung ke Lumajang biasanya pakai travel Innova. Saking membludaknya orang yang mau pulang dari Surabaya ke Lumajang, itu armadanya diganti bis untuk satu pemberangkatan aja, dan di situ diisi sekitar sampai 30-40 orang. Jadi kalau Innova kan pasti butuh berapa Innova ya. Ini ya wes diganti bis aja langsung. Para customernya ditanyain mau nggak dijemput bis, mereka yang penting saya pulang. Dan momen itu mereka manfaatkan. Makanya kemarin selain ngomong itu, drivernya ngomong nanti kita memang ready untuk bis lagi mas di H-2 dan H-1 itu untuk mengakomodir orang yang mepet-mepet pulangnya. Kan kalau program dari pemerintah kan mudik gratis itu H-3, 5 gitu ya. Jauh banget harinya. Tapi yang memang benar-benar sibuk
ya mepet-mepet Ya, pulangnya. pulangnya mepet gitu ya, H-1, H-2 gitu. Dan ini peluang bagi travel gitu ya. Peluang bagi travel. Tidak hanya yang mobil kecil saja, tapi yang penting saya bisa pulang gitu. Iya. Jadi armada bus pun digunakan gitu. Gimana caranya? Pokok saya harus sholat Id di kampung halaman. Kan Iya. biasanya prinsipnya mereka begitu. Jadi malam takbir pun masih banyak travel yang sedang berjalan dan mengantarkan penumpang di hari H-1 malam takbir. Itu masih banyak karena mereka itu berprinsip saya harus sholat Id di kampung halamannya bersama keluarga. Itu kan ya ini yang menjadikan ekonomi Indonesia itu aman sejahtera di era Covid kan karena kebersamaan ini ya gitu. Karena bentuk kebersamaan tidak ada duit pokoknya kumpul. Akhirnya kan ini yang meningkatkan ekonomi domestiknya. Salah satunya budaya itu gitu ya. Budaya kumpulnya itu yang ini juga dimanfaatkan di bulan Ramadan terutama untuk jelang hari raya adalah travel yang permintaannya cukup luar biasa gitu ya. Selain juga ada mungkin dari transportasi umum lainnya, tapi travelnya juga cukup lumayan luar biasa tadi dikatakan oleh Mas Yusuf. Nah ini juga ada peluang terkait dengan fashion dan juga hampers. Ini kan kalau kita melihat hampers dulu mungkin kue kering lah, apalah. Tapi sekarang kan bicara tentang hampers, istilahnya targetingnya juga berubah, kemudian permintaan juga berubah, banyak sekarang itu bermacam-macam hampersnya. Kalau dari Santripreneur melihatnya, tadi kan kita melihat dari apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Santripreneur minggu pertama, minggu kedua ini fokus ibadah, minggu ketiga, minggu keempat ini mulai belanja gitu ya. Kalau tentang hampers tadi travel sudah gitu ya, hampers dan juga buka bersama ini kan juga peluang gitu bagi kafe ataupun juga untuk bisnis-bisnis lain. Kalau Gus Heri melihatnya seperti apa? Ya. Menarik ini ya. Jadi ada hampers dan lain sebagainya. Kembali lagi bahwa Ramadan itu salah satu tujuan orang berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Artinya tujuan orang berpuasa adalah untuk mencapai derajat takwa. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah salah satunya adalah dengan produktivitas. Kalau sudah produktivitas tinggi, spirit beribadahnya tinggi, kemudian iman kuat, kemudian di situ ketakwaan itu terbangun dengan baik. Nah, kalau sudah begitu muncul kreativitas yang luar biasa. Nah, produktivitas itu melahirkan sebuah kreativitas, bahkan bisa dibalik, kreativitas bisa menghasilkan sebuah produktivitas. Misalnya melihat hampers, kalau perkembangannya justru malah kalau misalnya kita melihat itu bukan hanya kue, Pak. Kue, bukan hanya kue, Mbak, Mas Yusuf, tetapi bahkan bisa kopi misalnya. Ya, ketika yang memberikan hampers ini adalah orang yang pecinta kopi misalnya, penikmat, pecinta, perindu, bahkan pemrakarsa tentang kopi misalnya, maka dia kemudian bagaimana saya memberikan hampers sesuai dengan karakter si pemberi ini. Wah, saya ini penikmat, penyuka kopi, maka saya akan berikan hampers dengan mengambil kopi-kopi di seluruh Nusantara misalnya. Satu hampers itu satu hampers kota itu kemudian diisi berbagai jenis kopi di seluruh Nusantara. Ada kopi Gayo, kopi Aceh, kopi Jawa, kemudian kopi Lampung, kopi Sumatera. Bahkan ada yang maniak tentang merek. Ya, itu kemudian ada merek ini, merek B, C, dan itu gabung menjadi satu, kemudian menjadi sebuah hampers. Nah, artinya bahwa ketika ada seorang yang memiliki karakter seperti itu, berarti ini ada sebuah peluang bagi siapa yang mampu melihat ada orang yang memiliki karakter dalam proses pemberian hampers tadi itu, berarti ada peluang. Oh, kalau begitu kita harus ciptakan hampers dengan berbagai varian, tidak hanya roti, tetapi ada kopi, ada coklat, kakao misalnya, atau dalam bentuk misalnya buah-buahan yang buah-buah segar misalnya. Nah, gitu. Sehingga harus kreatif saja gitu untuk melihat bahwa yang dibutuhkan adalah itu.
Jadi sangat menarik di kalau bicara tentang bisnis atau potensi ataupun peluang bisnis di Ramadan ini tidak hanya makan minuman tapi lain sebagainya tuh bergantung dari kreativitas. Yaitu tadi ya yang dikatakan oleh Gus Heri dan juga Mas Yusuf, ada STP, ada SWOT, USP itu juga meskipun ini teorinya ya, tapi kalau itu diaplikasikan dengan baik itu juga akan menjadi hal yang luar biasa dari sebuah bisnis gitu ya. Mungkin travel dengan memberikan apa gitu ya selama Ramadan atau apapun itu juga akan menjadi selling point yang cukup luar biasa gitu ya sahabat. Tidak hanya itu, kalau bicara tentang kreativitas orang Indonesia itu luar biasa loh. Luar biasa orang Indonesia. Kreatif. Iya. Apalagi sekarang kan keadaan konsumen itu kan habitnya itu dari zaman ke zaman berganti terus kan. Kayak hampers itu kenapa fenomenal di 1 tahun atau 2 tahun belakang ini karena saya nggak tahu sih yang memprakarsai itu siapa, tradisi kirim-kirim hampers itu siapa. Pada akhirnya di story, aduh aku nggak bales ini gimana, nggak bales-balesan. Itu fenomena baru kan di 1 tahun 2 tahun ini. Makanya orang berpikir kreatif, ya gimana caranya bikin hampers yang paling unik, yang paling menarik. Aku dikirim hampers ini, aku harus ngirimin ini. Akhirnya kan kayak gitu sekarang. Budaya sungkan itu ternyata akhirnya wah sungkan rek dikirimin. Padahal 5 tahun lalu belum ada tradisi seperti itu. Bales-balesan ya. Iya. Sekarang bales-balesan. Bales-balesan itu ternyata menciptakan sebuah Peluang baru. Jadi ada peluang baru dari bales-balesan tadi. Budaya kita ternyata juga luar biasa ya, kreativitas orang kita juga cukup luar biasa. Jadi peluang-peluang atau potensi-potensi bisnis ini tinggal mau tidak itu tadi ya. Karena kan kita mau tidak produktivitas kita ini disalurkan dengan baik gitu ya. Jadi tergantung seperti apa kebutuhan dari lingkungan Anda. Nggak usah terlalu besar dulu mungkin ya untuk yang entrepreneur dadakan ini. Tapi apa yang bisa ada peluang di depan mata itu yang bisa dilakukan. Ini waktu sudah tidak banyak ini ternyata. Mungkin boleh nanti Gus Heri terlebih dahulu terkait dengan potensi bisnis menjelang Ramadan, sekaligus mungkin ditutup dengan pesan Ramadan mungkin dari Gus Heri seperti apa, silakan Gus. Ya, jadi gini, Ramadan itu pada dasarnya tidak hanya bulan untuk kita beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi juga ada ibadah sosial di situ. Kemudian selain itu juga bahwa Ramadan ini adalah bulan pendidikan entrepreneur. Karena itu harus melihat peluang-peluang. Tadi sudah kita sampaikan bersama, ada ada STP, ada apalagi tadi namanya SWOT, yang USP dan lain sebagainya tadi itu. Dan ternyata bahwa Ramadan itu melahirkan sebuah budaya, tradisi, dan tradisi budaya itu ternyata melahirkan sebuah peluang-peluang baru. Ketika orang lagi sibuk dengan budaya kumpul-kumpul, itu opportunity yang luar biasa. Bagi mereka yang memiliki kreativitas, misalnya membuat ada jasa tukar uang. Jadi betul. Diberikan untuk istilahnya di display kepada mereka. Wah, ini kalau saya berikan ke sana anak-anak istilahnya AWW angpau lah. Angpau. Uang lebaran gitu ya. Jadi kadang-kadang peluang itu bisa muncul dari sebuah tradisi yang ada di dalam bulan Ramadan. Tradisi nggak enakan, tradisi balas-balesan, ya. Ada lagi tradisi yang melekat dalam ibadah Ramadan, misalnya ada sarung. Itu luar biasa itu sarung itu. Jadi sarung itu akan meningkat ketika Ramadan. Pada saat Ramadan itu sarung-sarung itu bahkan bukan hanya sarung-sarung perusahaan-perusahaan besar. Ada perusahaan rumahan home industry yang membuat sarung dengan beragam motif, bahkan memberikan istilahnya custom ya, memberikan request dari customernya seperti apa. Kira-kira itu luar biasa. Jadi Ramadan bisa menciptakan sebuah budaya baru, bahkan bisa menciptakan sebuah peluang, dan yang pasti Ramadan ini adalah bulan pendidikan entrepreneur. Nah, itu ya sahabat. Ini kan luar biasa ya kalau bicara tentang Ramadan, bukan hanya saatnya puasa, tapi kalau kita melihat membedah lagi ternyata cukup luar
luar biasa di bulan Ramadan ini. Tidak hanya madrasah untuk beribadah secara pribadi, tapi juga madrasah untuk memulai sebuah usaha atau entrepreneur. Kalau menurut Mas Yusuf seperti apa kalau kita closing statement terkait dengan tema kita hari ini? Iya. Kalau potensi Ramadan, kalau teman-teman nanti ingin berjualan di bulan Ramadan, mencari potensinya, itu saya sering mendengar kalimat apa ya dari Panji Pragiwaksono yang Panji, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya. Nah, itu kan kalau diartikan ke akademis tadi, ke keilmuannya kan USP kan, unique selling point. Ya. Makanya cari itu aja, bagaimana perbedaannya daripada yang lainnya, daripada kamu fokusnya ke lebih baiknya. Carinya yang sedikit lebih beda dulu. Nah, di situ makanya mungkin peluangnya akan lebih besar daripada sedikit lebih baik. Nah, mending seperti itu aja. Lebih baik sedikit lebih beda ya daripada sedikit lebih baik itu ya, sahabat. Jadi lebih bedanya itu yang lebih baik ternyata gitu ya. Dan yang terpenting lagi adalah Anda harus tahu juga sahabat berkaitan dengan boleh kita memiliki potensi ataupun mencari peluang bisnis di peluang usaha di bulan Ramadan ini, dan yang terpenting adalah bagaimana Anda harus tetap mengelola keuangan dengan baik. Nah, itu jangan dihambur-hamburkan saja. Jangan sampai nanti selesai Ramadan, selesai Lebaran, kemudian belajar mengikat mengikat dompet lebih seret lah ya. Itu tadi, ini adalah madrasah usaha entrepreneur kita di bulan Ramadan. Jadi manfaatkan ya sahabat, tidak hanya memanfaatkan untuk ibadah sebaik-baiknya, tapi manfaatkan juga peluang-peluang bisnis yang ada selama di bulan Ramadan. Terima kasih Gus Heri Cahyo Bagus. Beliau juga dosen S2 Manajemen di UNESA, founder Santripreneur Akademi Nusantara, dan juga Mas Yusuf Pandora dari PT Sabin Pangan Nusantara Pointstick, pengurus Erlangga Business Community ABC. Tadi belum disampaikan kalau pengen melihat apapun dari Santripreneur Akademi Nusantara di mana Gus Heri? Sosmednya. Sosmed. Bisa di Instagram, itu ada teman-teman sekarang kan sudah menggunakan Instagram, itu bisa di @Santripreneur Academy. Ya, Santripreneur. Semua informasi terkait dengan pendidikan, terkait dengan kegiatan kajian-kajian riset ilmiah itu ada di Santripreneur Academy, @Santripreneur Academy. Terkait dengan pendidikan ataupun juga pelatihan yang dilakukan oleh Santripreneur Akademi Nusantara bisa Anda lihat di Instagram ya, Santripreneur Akademi Nusantara, searching saja, follow di situ. Kalau untuk Pointstick dari Sabin Pangan Nusantara di mana Mas Yusuf? Lebih ke Erlangga Business Community aja. Oke. Lebih ke ABC ya. Erlangga Nanti Business bisa Community. di follow di IG-nya @Erlangga Business Community. Jadi panjang banget memang usernya. Iya. Memang kalau disingkat kan agak rancu ya, mending search aja Erlangga Business pasti Community. udah keluar. Ya. Seperti itu ya, sahabat, terima kasih sekali lagi narasumber saya, dan sahabat Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan kita di edisi kali ini ya di Kamis 7 Maret 2024 di Business Talk di YouTube channel Mercury, di Radio Mercury 96. Saya Andra Lestari harus pamit dari perbincangan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.